Hello. BTW suara gua kedengeran nggak ya nih? Tes tes. Mau. What to do? Ya, oke oke. Baik semua ya. Ini karena udah jam 25 jam 2 ini apa? Jam 20 jam 20 lewat 5. Jadi aku kan mulai aja ya langsung. Bentar ya aku share screen dulu. Yuk. Now time to do the goofy stuff. Ya, halo semuanya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang cara kerja dalam pemrograman, dasar-dasarnya sebenarnya sih. Kita mulai dari hal pertama yang bakal pasti keluar di kurang lebih semua coding yang bakal kalian bikin, yaitu adalah input dan output. Nah, input dan output itu buat memasukkan data dan juga mendapatkan data. Dalam hal ini, input dan output mempunyai perintah tersendiri. Untuk input, kita masukkan input tanda kurung apapun yang kalian memasukkan dan silakan tutup kurung tutup. Untuk output sendiri kita akan menggunakan perintah print, di mana print itu akan memberikan apapun yang kita tulis dalamnya sebagai nilai yang akan ditunjukkan kepada terminal kita dalam apa, dalam Python. Kalau saya beri contoh sini, kita bisa memasukkan contohnya input, misalkan suatu konstanta. Kita punya konstanta. Konstanta itu sama dengan kita masukkan input sesuatu. Dan sekarang kita print konstanta tersebut. Nah, apabila kita menjalankan kode ini, kita bisa masukkan suatu konstantanya, itu apapun, contohnya kayak 5, misalkan ya, maka dia akan mengeluarkan outputnya sendiri adalah 5, seperti yang bisa dilihat di sini. Simpelnya seperti itu. Nah, ini contoh ilustrasi yang lebih mendalam mengenai input dan juga print output. Dalam sini kita bisa memasukkan X sebagai variabel dan juga input sebagai input apapun yang kita inginkan. Contohnya bisa kita masukkan entah angka di sini sebagai memasukkan jadi variabel yang bisa dilakukan operasi matematik dan aritmatik, ataupun bisa kita masukkan sebuah kumpulan kata-kata. Dan di sini print hello world akan memberikan pesan hello world pada terminal yang akan kita gunakan. Selanjutnya terdapat tipe data. Oh ya, BTW, ini cukup jelas atau apakah ada yang ingin bertanya mengenai hal ini? Apa aku agak kecepatan gitu untuk jelasin maybe? Maybe perlu contoh lagi lebih banyak or something. Kalau ini apa? Kalau misalnya ada pertanyaan, bilang aja ya. Oke ya, aman-aman. Oke oke. Sip. Kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah tipe data. Dalam Python sendiri itu sebenarnya kita nggak harus ngasih tahu tipe data yang bakal kita kasih ya kepada ini apa, kepada compiler, karena compilernya itu sendiri udah bakal secara istilahnya kayak secara smart bakal apa, mengassign tipe data yang menurut dia adalah pas. Nah, tapi kadang-kadang bisa jadi compiler tuh salah, misalkan kayak kita masukin 3 itu bukan buat apa, operasi perhitungan. Nah, makanya di sini kita bisa lebih spesifikasi data apa yang mau kita masukkan. Ada tipe-tipe data itu adalah sendiri, ada 4 jenis, yaitu bool. Bool itu adalah basically salah benar, true and false. Jadi bool itu bisa mengisikan berisi true atau false sesuai dengan ini apa, sesuai dengan kondisinya.
int itu sendiri adalah bilangan bulat. Apapun angka yang di dalam sini akan berisi bilangan bulat. Tapi angka yang bukan bilangan bulat itu tidak bisa dimasukkan ke dalam int. Itu gunanya bilangan float. Float itu bisa berisikan bilangan caca dan juga bilangan non bilangan bilangan lainnya. Dan untuk terakhir itu adalah string. String itu basically kayak tulisan biasa. Penggunaannya itu umumnya biasanya kayak ini jadi tulisan biasa. Karena string ini tidak dipakai sebagai operasi dalam secara matematis bila dimasukkan dalam kode. Nah, ini contoh lebih lanjut. Di sini kita memasuki sudah makan sebagai bool. Bool ini kita bilang sebagai true. Artinya kondisi variabel kita dah makan itu bisa dibilang sebagai benar. Yang kedua itu adalah di sini contohnya pemain bola. Pemain bola di sini kita bisa lihat istilahnya keseluruhan pemain bola di sini bisa kita lihat sebagai variabel. Nah, pemain bola ini variabel dan variabelnya itu berapa banyak jumlahnya? 30. Karena pemain bola itu nggak mungkin jumlahnya jumlahnya pakai ada koma-komaan ataupun desimal, maka kita menggunakan int. Sehingga kita bisa bilang variabel bola pemain bola ini menggunakan jenis tipe data int. Sedangkan kita bisa lihat di sini angka kan bila apa bilangan Euler itu menggunakan float karena secara tulisan tulisannya itu adalah berisikan desimal-desimal yang banyak angkanya. Sehingga variabel angka E itu menggunakan float. Sedangkan pesan di sini, pesan kita bisa lihat variabelnya berupa string. String ini bisa tulis string hal terus dalam kurung tanda kutip, tapi bisa juga ditulis dengan tanda kutip halo lah jelas secara langsung. Nah, ini variabel ini bakal istilahnya kalau di print lagi bakal menunjukkan pesan ini. Dan pesan ini nggak bisa dilakuin kalau misalkan berada pada data type yang lain. Yo. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai data type? Upsi, Bali. Mother. Can't swear on screen. Anyways, balik ke tadi. Oke, ini tipe data. Tipe data. Seru juga sih tipe datanya. Anyways, kalau ada yang bertanya, ini kita bakal lanjut ke operator. Operator operator itu sendiri ada 4 jenis ya. Jenis operator yang penting istilahnya. Sebenarnya ada 7 jenis operator, tapi selama kita pelajaran pengkom pengkom ini kita harusnya bakal memenuhi istilahnya 4 operator yang penting ini. Di antaranya itu adalah operator aritmatika yang digunakan untuk perhitungan matematis. Operator assignment adalah pemberian nilai pada suatu variabel. Operator relasional itu secara komparatif, istilahnya membandingkan suatu variabel terhadap angka atau terhadap variabel yang lain. Dan operator logika itu adalah logic gate penggunaan seperti and, or, ataupun not istilahnya. Untuk ini aku bakal nggak lewat slide, kita bisa lihat langsung di Teams-nya sendiri, kan ada modul yang diberikan. Sebagai contoh, operator aritmatika itu seperti hal yang simple penjumlahan, itu adalah penambahan antara dua nilai. Pengurangan sendiri juga satu nilai dikurangi dengan nilai yang lain. Perkalian adalah perkalian antara dua nilai. Pembagian dan juga pembagian. Di sini juga ada 2 operator tambahan, yaitu adalah pembagian yang dibuatkan ke bawah. Ini tuh basically kalau misalkan kita pakai pembagian biasa, itu kayak ada sisanya kan, sisanya nggak dibagi lagi. Jadi kayak hasilnya di sini 13 bagi 5 itu nilainya 2 karena sisanya nggak dihitung lagi.
Dan satunya lagi modulo, sisa. Sisa ini basically ngebalikin sisa dari pembagian yang tadi. Misalkan ini 13 dibagi 5. Nah, ini nilainya itu sendiri bakal jadi 3. Dan operator assignment tadi, operator assignment yang paling awal itu adalah basically sama dengan kita memberikan suatu nilai terhadap satu variabel. Yang kedua itu adalah penjumlahan. Ini berarti adalah apa variabel n berapapun angkanya bakal ditambahkan dengan 5. Hasilnya bakal ditambahkan dengan 5. Seperti yang ada di sini. Dan juga apa negatif sama dengan ini adalah pengurangan di mana n itu bakal dikurangi dengan 5 regardless apapun yang terjadi. Ini juga perkalian dan juga ini basically sama sama dengan yang operator aritmatika namun digunakan ketika menghitung variabel. Really. Now, ada juga operator relasional yang seperti sama dengan sesuatu, tidak sama dengan sesuatu, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan juga lebih dari sama dengan. Komparatif, basically. Dan operator logika. Operator logika ini akan bisa bisa berupa true untuk AND ketika ketika kedua kondisi itu adalah benar. Dan OR berupa berlaku true bila salah satu dari kondisi benar. Not ini digunakan untuk bisa digunakan dalam konjungsi dengan operator or and, tapi dia tuh basically menginverse apa yang seharusnya. Contohnya satu itu kurang dari dua and dan tidak dan tidak tiga itu kurang dari dua. Artinya operator itu true karena kita menjelaskan bahwa satu itu kurang dari dua dan tiga itu bukan kurang dari dua. Basically kayak gitu. Menegatifkan. Lanjut ke yang tadi, operator. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai operator? I'm going to wait. Karena jujur operator ini salah satu yang lumayan harus dihafal kinda, dan sering bakal digunakan. So, ada yang ingin bertanya mengenai cara kerja operator lebih lanjut, bisa ditanyakan sekarang. Ya, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke percabangan atau if else. Basically conditional, tapi dalam kode. Ya, dalam membuat program, kita itu bisa menggunakan percabangan untuk menyatakan hasil yang berbeda bila peraturan tertentu dicapai. Percabangan itu dibagi jadi 3. If itu kalau itu adalah kondisi pertama dalam suatu percabangan. Sehingga kalau misalkan kondisinya terpenuhi, kode kode yang di bawah akan dieksekusi. Else if, elif atau disingkat elif, itu kondisi di mana bila if tidak terpenuhi, maka elif akan dicek apakah kondisi pada elif ini bakal terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, dia bakal melakukan rentetan kode yang di bawahnya. Else ini adalah bila bila kedua if dan elif itu tidak terpenuhi sama sekali, maka hasilnya itu akan menjadi hal yang predetermined, yaitu adalah else bakal selalu berjalan. Ini pada contohnya kita punya variabel pulped yang kalau kita lihat di sini adalah sebuah bilangan bulat yang bisa kita masukkan jumlahnya. Nah, sini contohnya adalah if jika pulpen sama dengan 0, maka pulpen ini ditambah dengan 2. Jadi kalau misalkan pulpennya itu memenuhi kondisi sama dengan 0, maka pulpen itu akan ditambah 2 jumlahnya. Yang hasilnya akan jadi pulpen itu sama dengan 2. Elif, kalau misalkan pulpennya itu jumlahnya berada di antara 0 dan berada di antara 3, maka pulpen itu jumlahnya bakal ditambah dengan +1 di sini. Dan misalkan
kedua kondisi di atas dan di bawah itu tidak terpenuhi, maka kita bisa bisa bilang bahwa pulpen itu, jumlah pulpen itu tidak berubah. Ya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai condition condition atau percabangan? Ini bakal bakal banyak keluar sih basically di ini di praktikum dan juga tugas-tugas itu. Karena ini uh, dasar dasar yang bakal dipakai untuk kedepannya lagi. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ini basically adalah udah untuk pengenalan dari Pengkom itu adalah berakhir sampai sini. Pengkom itu enggak lumayan lumayan ya 12 slide. Kalau ada yang ingin bertanya, bilang bilang aja ya. Ini basically udah selesai. Kalau aku misalnya kecepatan atau gimana, mohon maaf ya. Karena apa? Karena aku agak ngantuk dikit. Tapi tapi kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan aja. Ini aku masih basically open untuk pertanyaan kalau misalkan dari kalian ada pertanyaan apapun, except kehidupan pribadi. Penjelasan tentang Elif ya, bentar. Elif itu else if. Else if itu basically uh, kondisi tambahan. Jadi kalau misalkan kayak kalau kita jabarkan dalam bahasa Indonesia ya, kayak bila bila ini terjadi, bila bila kondisi ini terpenuhi, maka kondisi ini terpenuhi. Kalau misalkan kondisi itu tidak terpenuhi, maka Elif yang bahkan bekerja ngecek kondisi lain. Istilahnya itu kalau sesuai dengan contoh di sini, ini bekerja secara berentetan. Contohnya ini pulpen, dia bakal ngecek kalau pulpennya itu sama dengan nol. Kalau misalkan pulpennya sama dengan nol, kode yang di bawahnya ini semua, ini nggak dijalanin, tapi kode ini dijalanin. Ada ini ada bisa dilihat dengan istilahnya tak ada tab di sini. Dan kalau misalkan ini tidak terpenuhi sama sekali, tapi ini terpenuhi kondisi ini, yaitu adalah pulpen itu berada di antara nol atau sama dengan atau 3, maka pulpen kondisi ini bakal berjalan dan kode ini akan tereksekusi. Kode di bawahnya akan tereksekusi. Nah, else else itu terjadi ya kalau misalkan semuanya gagal, kalau semua kondisi gagal, maka dia akan merujuk langsung ke else. Apakah cukup jelas? Oke, oke. Ayo, apakah ada pertanyaan lagi mengenai eh, sto- Oke, nggak apa. Jadi setelah if harus pakai elif atau boleh cuma if terus else? Maaf, belum paham. Bentar. Aku secara teknis belum istilahnya nyoba berkutik pakai if terus else. Jadi kalau bentar aku coba bikin kodenya ya dalam Studio Code deh. Nih. Misalkan kita punya suatu variabel. Variabelnya adalah apa ya? Nilai. Nih, nilai. Variabelnya nilai. Itu variabelnya bisa kita input apapun. Nah, kita bisa nulis di sini nilai if nilai. Oh wait, bentar. Ini kita tulis index. Index as string kosong. Misalkan kita bisa dibilang nilai ini itu lebih lebih dari 80.
maka indeks itu sama dengan A. Ini sebagai contoh aja sih. My God. Kita masukin dulu ini ya, udah jadi string. Nah, ini untuk cara kerja if. Nah, kalau kalau misalkan elif itu sebenarnya nggak usah dipakai. Kalau misalkan kamu nggak perlu ada kondisi tambahan. Tapi kalau misalkan kondisinya ada kondisi tambahan yang terikat istilahnya, kita bisa masukin kayak gini. Elif, elif nilai berada di antara 60 kurang terus berarti salah, nilainya bukan sini. Misalkan nilai itu kurang, basically berada di antara range nilai ini, bisa kita tulis indeks itu sama dengan B. B. Ini contoh. Dan elif itu sebenarnya bisa ditumpuk. Misal, jadi kayak misalkan if ada satu, terus elif, terus lanjutan, kamu bisa nulis lagi elif, elif berada di antara nilai tertentu, kayak 50 nilai dan 60 indeks plus sama dengan tanda kutip C. Ini sebagai contoh aja sih. Jadi kayak kalau misalkan nilainya itu berada pada apa? Pada jumlah tertentu, kita bisa masukin kondisi-kondisi masing-masing gitu untuk kayak kita nentuin indeks nilai seseorang. Ini pada contohnya. Dan kalau misalkan apa nilai orang itu nggak berada di salah satu indeks ini, kita bisa tulis else indeks x equals plus equals d. Jadi jadi elif itu bisa dipakai apa? Dipakai setelah, cuma bisa dipakai setelah if dan sebelum else. Dia bakal dicek sebelum apa? Setelah if dan sebelum else. Dia ngecek apakah kondisi lain itu terpenuhi. Dan ini eh, kalau aku bilang ini semua tuh bekerja secara beruntut ya. Jadi kayak if itu bakal dicek duluan karena dia di pertama. Istilahnya kayak muncul pertama di garis kodenya. Terus lanjut ke elif yang 60 60 sampai dengan 80. Terus lanjut lagi ke elif yang 50 sampai sampai 60. Baru kalau semuanya udah lewat, akhir else. Jadi kalau misalkan ini terjalanin, yang di bawah ini nggak dijalanin. Paling cuma itu aja sih yang aku bisa jelasin. Apakah itu cukup ini apa? Memberikan insight tuh. Ini contohnya sih. Apakah ada pertanyaan lagi? Bahkan kalau kalau nanya tentang TP praktikum juga nggak apa-apa sih, jujur. Although aku nggak bakal istilahnya jawab di sini. As in bukan jawab secara langsung lah. Aku bakal ini apa, bakal ngasih tips untuk nyelesain nyelesain dari soal-soal itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Terus to be told, aku bikin PPT ini cuma dalam 4 jam tadi dan aku ketiduran. Makanya agak-agak di rush bagian-bagian tertentu. Jujur. Ya, apakah ada pertanyaan lagi mengenai ini apa? Dasar dari pemrograman, input, output, tipe data, operator, dan percabangan. Atau kayak misalkan ada yang "Kak, aku perlu jelasin lagi, misalkan kurang jelas." Everyone is welcome to ask.
No, actually. Ada tambahan sih sebenarnya aku mau ku kasih tahu sebenarnya. Kalian kalian lihat nggak sih kalau misalkan aku nulis if, ini kan ada tulisan if nilai itu kurang dari 80, maka indeks itu bakal plus A. Ini ada kalau kalian di sini ada kayak semikolon, ada titik dua istilahnya. Ini penting kalau misalkan kalian nulis if else kayak gini, atau istilahnya nulis suatu perintah. Karena kalau misalkan ini nggak ada, nih aku cobain ini apa? Aku cobain kode ini dulu ya. Oh, lupa. Aku cobain kode ini dulu ya. Nah, kode ini kita bisa masukin nilai apapun, contohnya 90, dan aku lupa nulis print index. Aku jalanin ulang. Oh, iya gagal. Oke, cool. 100, index 100, it works, ya, it works. 100. Tuh, kita bisa lihat kalau misalkan nilainya dia 100, dia keluarnya A indeksnya. Kalau kita coba lagi, misalkan nilainya 70, keluarnya dapat indeks B. Kalau misalkan nilainya 55, dapat indeks C. Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan nilainya mungkin 30, D. Misi kayak gitu. Ya, it works. Aku lupa nulis printnya sih buat nunjukin cara kerjanya. Tapi mostly works. And with that, kita kita tutup ini apa tutor untuk pengkom hari ini. Terima kasih ya semua untuk udah datang dan kind of listen to my rambling and stuff. Dan kalau misalkan kayak ada pertanyaan, kalian bisa tanya aku juga di ini apa di luar jam ini apa jam kuliah. Kecuali kecuali mungkin selebih dari jam 11, karena aku kemungkinan besar nggak bakal jawab tentang pertanyaan. Ya, ini case, terima kasih ya semua. Akan aku stop screen share-nya, dan thank you all. Tutorial hari ini udah selesai, dan aku berharap kalian semua bisa nyelesain TP fisik lagi, TP pengkom kalian. Yo, sampai jumpa semuanya. Thank you, Kak. Yo, Sering-sering ya. oke oke ya. Terima kasih. Yo.